Halo, perkenalkan nama saya Yosua Sandi, saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM B10212011141. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengantar akuntansi mengenai pembuatan jurnal persamaan dasar akuntansi PT CV Pertanika. Dan soalnya adalah berikut ini. Untuk yang pertama, kalian bisa membuat tabel persamaan dasar akuntansinya seperti ini, yang terdapat kolom nomor, tanggal, kas, piutang usaha, peralatan, hutang, dan ekuitas. Jadi buat tabelnya itu seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya langsung saja, karena tabelnya sudah ada, jadi kita langsung masuk ke soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini, pada tanggal 1 September, Ahmad menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar Rp 5.000. Jadi karena dia modal awal itu masuk ke dalam kas ya teman-teman. Jadi kasnya kita tulis 5.000 dan dia masuk ke dalam ekuitas bertambah 5.000. Oke, jadi gini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2. Itu pada tanggal 3 September dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar Rp500. Karena ini membahas tentang kita bayar sewa, jadi otomatis kas kita berkurang. Jadi kita tulis tanggal 3 kasnya min Rp500 dan masuk ke dalam ekuitas min 500. Lalu di tanggal 5 September dibeli peralatan berupa laptop secara kredit dengan harga 1.000. Jadi ini karena dia dibeli peralatan, karena ada kolom peralatan, kita masuk ke peralatan. Jadi kita tulis positif atau 1.000, kita tulis 1.000 saja. Oke, kita tulis 1.000 peralatan dan dia masuk ke hutang 1.000 karena laptopnya itu dibeli secara kredit dan bukan tunai. Makanya dia masuk ke hutang bukan ekuitas. Setelah tanggal 5 September, perusahaan membeli laptop. Di tanggal 9 September, perusahaan membayar beban jasa desain kepada CV Multimedia sebesar Rp700. Jadi ini karena dia beban jasa untuk desain pada CV Multimedia sebesar 700, jadi kasnya otomatis berkurang. Jadi kita tulis kas min 700 dan masuk ke dalam ekuitas min 700. Selanjutnya di tanggal 12 September diperoleh pembayaran dari Andi atas jasa konsultasi sebesar 6.000. Jadi ini otomatis kasnya bertambah 6.000 karena dari perusahaan mendapat pemasukan jasa konsultasi. Jadi kita tulis kas bertambah 6.000 dan masuk ke dalam ekuitas sebesar 6.000. Oke, seperti ini. Selanjutnya di tanggal 13 September, Ahmad mengambil uang tunai untuk jalan-jalan bersama keluarga sebesar 3.000. Jadi di sini karena Ahmad itu mengambil uang kas dari perusahaan sebesar 3.000, maka otomatis kasnya pasti berkurang. Jadi langsung kita tulis saja di kolom kas berkurang Rp 3.000 dan masuk ke dalam ekuitas, jadi berkurang 3.000 juga. Lalu di tanggal 15 September, Ahmad sudah memberikan materi konsultasi kepada CV Pertanika, namun belum diterima pembayarannya sebesar 8.000. Ini karena Ahmad sudah memberikan materi konsultasi kepada CV Pertanika, namun belum diterima pembayarannya, maka ini masuk ke piutang usaha ya teman-teman. Jadi kita tulis pada tanggal 15 September, piutang usahanya bertambah 8.000 dan masuk ke ekuitas sebesar 8.000. Lalu di tanggal 19 September dilunasi pembelian laptop secara kredit yang dilakukan pada tanggal 5 September lalu.
Jadi di tanggal 5 September itu kan perusahaan membeli laptop secara kredit sebesar 1.000 dan pada tanggal 19 September dilunasi kreditnya sebesar 1.000. Jadi otomatis kas kita berkurang 1.000 dan untuk hutang pun berkurang 1.000 juga. Dan di tanggal 22 September diterima seluruh pembayaran atas jasa konsultasi dari CV Pertanika pada tanggal 15 September lalu. Jadi piutang usaha pada tanggal 15 September lalu itu sudah diterima oleh perusahaan, diterima oleh pihak perusahaan, maka kas kita bertambah menjadi 8.000. Ini langsung saja kita tulis kas di kolom kas bertambah 8.000 dan jelas pastinya piutang juga akan berkurang 8.000 karena telah dibayar kepada pihak perusahaan. Dan selanjutnya di tanggal 29 September dibayar beban internet sebesar 1.500. Ini jelas ya karena beban. Jadi kas kita berkurang lagi, kas perusahaan maksud saya berkurang lagi 1.500. Langsung kita tulis di kolom kas tanggal 29 min 1.500 dan masuk ke dalam ekuitas min 1.500. Lalu transaksi terakhir yang dilakukan CV Pertanika yaitu pada tanggal 30 September, yaitu CV Pertanika membayar gaji karyawan sebesar 2.000. Jadi karena PT Pertanika membayar gaji karyawan, sudah jelas pastinya kas dari PT tersebut akan berkurang. Maka kita tulis tanggal 30, kas berkurang 2.000 dan masuk dalam ekuitas min 2.000. Baik, karena sudah kita jumlahkan semuanya, semua kolom jurnal itu sudah kita jumlahkan, jadi kita patutnya memberikan berapa sih saldo akhir yang dimiliki oleh CV Pertanika ini. Langsung saja kita jumlahkan. Untuk saldo di kas itu kan 10.300 ditambah dengan peralatan 1.000, jadi hasilnya 11.300. Langsung saja kita tulis 11.300. Dan di ekuitas itu juga 11.300 karena tidak ada penambahan dari hutang. Dan ini saya rasa hasilnya sudah balance. Dan transaksi semua perusahaan CV Pertanika ini sudah selesai dan kita juga sudah mendapatkan saldo akhirnya yaitu ada 11.300. Jadi inilah jurnal persamaan dasar akuntansi dari CV Pertanika. Baik, itu tadi penjelasan dari saya pribadi bagaimana cara membuat jurnal persamaan dasar akuntansi yang telah ditugaskan kepada saya. Semoga video penjelasan tadi dapat membantu kita semua dalam membuat jurnal persamaan dasar akuntansi. Terima kasih.